Sebelumnya, perkenalkan saya Maulidah Haritisa dengan NIM 240165023 dengan nomor presensi 20 dari Rombel F angkatan 2024. Kali ini di sini saya akan membacakan sebuah karya pribadi saya, yaitu surat pribadi, yang mana karya ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia. Baik, di sini saya ingin membacakan karya surat pribadi saya. Semarang, 8 September 2025. Untuk ayahku tercinta di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah? Semoga ayah selalu dalam keadaan baik dan sehat. Aku di sini baik-baik saja dan bahagia. Ayah, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada ayah atas segala usaha dan pengorbanan ayah agar aku bisa menempuh pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Meskipun kini aku jauh dari rumah, aku tidak pernah lupa akan nasihat yang ayah berikan untukku, dan aku akan selalu mendoakan yang terbaik untuk ayah. Ayah, aku berjanji untuk menuntut ilmu di sini dengan baik. Jangan khawatir, aku di sini baik-baik saja. Aku akan selalu berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik untuk aku berikan kepada ayah. Ayah, saat ini aku sedang sibuk mempersiapkan ujian akhir semester. Doakan aku agar aku bisa mengerjakannya dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Aku percaya doa dari ayah akan sangat membantuku untuk menghadapi ujian nanti. Setelah ujian selesai nanti, aku akan segera pulang ke rumah untuk melepas rinduku kepada keluarga di rumah. Tolong tunggu aku ya ayah. Sekian dulu surat dariku ayah. Salam sayang untuk ibu dan kakak di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan dan istirahat yang cukup ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cinta, putrimu Maulidah Hairunisa. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait tentang teori surat pribadi, yaitu berdasarkan teori genre dan pragmatik yang telah saya buat. Nah, di sini tuh yang pertama adalah berdasarkan dari teori genre dalam teks dan wacana. Nah, di sini akan saya membacakan analisisnya ya. Yang pertama adalah teori genre, yang mana pendekatan genre ini tuh memandang setiap teks termasuk surat pribadi sebagai produk praktik sosial yang memiliki tujuan komunikatif, struktur dan ciri kebahasaan yang khas. Nah, pada surat yang telah saya buat tadi terkait dengan untuk ayahku tercinta, bisa dilihat bahwa tujuan komunikatifnya itu jelas, yaitu menyampaikan rasa terima kasih, rasa kerinduan dan harapan dari seorang anak kepada ayahnya. Surat ini itu juga berfungsi untuk menjaga hubungan emosional dan komunikasi keluarga meskipun sedang berjauhan. Selanjutnya, jika dilihat dari struktur atau generik struktur, surat ini tuh sudah lengkap dan sesuai dengan konvensi surat pribadi, yaitu yang pertama adalah ada alamat dan tanggal penulisan, yaitu alamatnya itu berada di Semarang dan dituliskan pada tanggal 8 September tahun 2025. Ini menunjukkan waktu dan tempat penulisan surat. Terus yang kedua ada salam pembuka, yaitu ketika salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh digunakan untuk membuka interaksi dengan sopan dan hangat. Terus untuk yang ketiga ini adalah paragraf pembuka, yaitu yang berisi sapaan dan pertanyaan kabar, yaitu seperti apa kabar ayah, semoga ayah selalu dalam keadaan baik dan sehat. Nah, ini itu menunjukkan perhatian dan kedekatan emosional. Terus yang selanjutnya adalah paragraf isi, yang dimana paragraf isi ini tuh menjelaskan inti pesan yang disampaikan dari anak kepada ayahnya itu, yaitu sebuah rasa terima kasih atas pengorbanan ayah dan janji untuk belajar dengan sungguh-sungguh serta permohonan doa untuk menghadapi ujian. Terus yang selanjutnya adalah paragraf penutup, di mana paragraf itu berisi harapan untuk segera pulang dan pesan agar ayah itu selalu menjaga kesehatannya hingga anak tersebut pulang ke rumah. Terus yang selanjutnya adalah salam penutup, yaitu kalimat dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai bentuk penutup yang sopan dan religius. Terus yang terakhirnya adalah nama pengirim, yaitu dari seorang anak bernama Maulidah Hairunisa yang menunjukkan identitas dan kedekatan hubungan pengirim dengan penerimanya, yaitu seorang ayah. Nah,
Dari sisi realisasi kebahasaan ini tuh, surat ini menggunakan bahasa yang santun, akrab, dan emosional. Pilihan kata seperti ayahku tercinta, salam penuh cinta, dan aku akan selalu berusaha memberikan hasil yang terbaik untuk ayah ini menunjukkan hubungan yang hangat dan penuh kasih sayang. Nah, jadi dari sudut pandang teori genre itu, surat ini sesuai dengan struktur dan fungsi sosial surat pribadi, yaitu sebagai bentuk komunikasi personal antara anggota keluarga yang penuh emosi dan kedekatan. Nah, yang kedua ini selanjutnya adalah saya akan menjelaskan surat pribadi saya ini berdasarkan teori pragmatik, yaitu linguistik fungsionalnya itu seperti apa. Nah, dalam teori pragmatik ini tuh menjelaskan atau mempelajari bagaimana bahasa itu digunakan dalam konteks sosial tertentu untuk menyampaikan sebuah makna dan maksud dari komunikasi tersebut. Nah, dalam surat ini tuh konteks tuturan mencakup hubungan antara penulis dan penerima, yaitu antara seorang anak dan ayahnya. Nah, hubungan ini itu bersifat dekat, akrab, dan penuh rasa hormat. Selanjutnya, situasi sosialnya ini tuh adalah ketika anak sedang menempuh pendidikan di luar kota, sehingga surat menjadi salah satu media untuk menyampaikan kabar dan rasa rindu tersebut. Terus selanjutnya adalah dari segi fungsi bahasa ya. Surat ini tuh menjalankan beberapa fungsi sekaligus. Yang pertama itu adalah fungsi interpersonal, karena digunakan untuk menjaga hubungan emosional dengan ayahnya. Terus yang kedua adalah fungsi personal, di mana penulis ini tuh mengekspresikan perasaan syukur, cinta, dan kerinduan terhadap ayah dan keluarganya yang ada di rumah. Terus yang ketiga ini adalah fungsi tekstual, di mana isi surat ini tuh tersusun secara runtut dan padu dari pembuka hingga penutup. Terus kemudian jika kita lihat dari tindak tutur, surat ini tuh mengandung berbagai bentuk tindak tutur seperti ucapan terima kasih, yaitu aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada ayah atas segala usaha dan pengorbanan ayah. Terus yang kedua ada tindak tutur seperti permohonan doa, di mana seperti kalimat berikut, doakan aku agar aku bisa mengerjakannya dengan lancar. Terus tindak tutur yang ketiga ini adalah janji atau komitmen seorang anak, yaitu yang berbunyi seperti aku berjanji untuk menuntut ilmu di sini dengan baik. Terus selanjutnya adalah tindak tutur dari harapan dan ajakan, seperti tolong tunggu aku ayah, yang ada di kalimat penutup. Terus yang terakhir adalah tindak tutur pesan kasih sayang dan perhatian, di mana seorang anak itu menyampaikan rasa kasih sayang dan perhatian kepada seorang ayah yang tertulis seperti ini, jangan lupa jaga kesehatan dan istirahat yang cukup, seperti itu. Nah, setiap kalimat tersebut tadi itu memiliki makna yang implisit dan ekspresi emosional yang menunjukkan bagaimana seorang anak itu tidak hanya menyampaikan sebuah informasi, tetapi juga mengkomunikasikan kasih sayang dan rasa hormat melalui pilihan bahasa yang tulus. Sehingga dari teori pragmatik ini, surat pribadi yang telah saya buat ini tuh memperlihatkan bahwa bahasa itu bukan hanya alat penyampai pesan, tapi juga sarana untuk membangun kedekatan emosional dan meneguhkan relasi sosial antara anak dan orang tuanya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dari dua teori tersebut, teori genre dan teori pragmatik itu, bahwa teori genre itu menekankan pada struktur dan tujuan sosial dari surat pribadi yang telah dibuat. Sedangkan teori pragmatik ini lebih menyoroti terkait tentang makna, konteks, dan cara bahasa yang digunakan untuk membangun hubungan interpersonal. Nah, surat untuk ayahku tercinta ini tuh juga mencerminkan kedua aspek ini dengan baik, karena tidak hanya tersusun secara runtut dan sesuai konvensi, tapi juga penuh makna emosional dan kedekatan antara penulis dan ayahnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait tentang teori yang menjelaskan dari karya pribadi saya, yaitu teori genre dan teori pragmatik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam mengucapannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.